3 bidadari hebat. Siapa itu tuh? Satu mama kandung saya, Ibu. almarhum. Udah almarhum. Terus? Istri saya, sama anak saya. Anaknya perempuan. Perempuan. Dia Denny ini udah cacat permanen. Kamu tuh masih muda. Gimana? Terus. Mau nggak dilanjut untuk rumah tangganya? Kalau nggak mau, setelah pulang dari rumah sakit, ibu bawa pulang Denny. Bu, saya nikah sama Denny. Keadaan Denny mau normal mau nggak normal itu suami saya. Jadi saya ambil. Yo, welcome back again to Ojek Podcast Channel. Suara satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di sini bersama saya Don Boski dan rekan saya. Asolir, halo. Oke, dalam acara Ojek Podcast Channel. Baik, di sini pada video pagi ini kita akan memberikan tema driver disabilitas. Artinya apa, Mak? Ada sesuatu kekurangan dalam tubuh lah, mungkin kayak gitu. Oke. Bener nggak sih, Mas? Jadi ada intinya seorang driver di sini kita undang, ya, Mak, itu yang mempunyai kekurangan dari sana berkebutuhan khusus. Jadi kita minta nih nanti kita korek-korek, ya kan? Kok dia bisa gitu? Bisa apa yang menyemangati beliau ini gitu, Pak? Ya kan? Baik, untuk para pejuang jalanan, nih jangan lupa nanti setelah nonton ini di like and subscribe ya. Jangan lupa lonceng. Karena channel ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan masukan, bisa memberikan motivasi buat kita semua nih, ya yang nonton gitu. Oke, Mak, kita langsung saja. Oke. Kita perkenalkan ya Yep. narasumber kita dengan Bang Denny. Iya. Ya, gimana Bang Denny kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sepertinya mukanya nggak asing deh, Pak. Sotoy. Iya. Kayaknya dia sering diojol, Pak. Bener. Bajunya nggak bisa salah. Bang Denny tinggal di mana, Bang Denny? Anda tinggal di Cipondo, Tangerang Kota. Tangerang Kota. Iya. Jauh ya, Mak, bisa Di datang ke sini, studio aduh, kita. makasih Aduh. banget, aduh. Terima kasih ya udah datang jauh-jauh ke studio Ojek Podcast. Ya, semoga bisa memberikan yang terbaik nanti buat Amin. pejuang jalanan ya, Mak. Nah, di sini saya mau tanya, udah berapa lama Bang Denny menjadi seorang ojol? Saya masuk ojol itu 2016 November. Jadi kalau hitung itu udah hampir 4 tahun kali Bang. 4 tahun. Terus apa tuh? Enaknya apa enggaknya ngerasain gak tuh? Suka duka mungkin kayak gitu. Bener ya. Sebenarnya sih bukan suka duka, Pak. Jadi sebenarnya perjuangan masuk ojeknya dulu. Oh, seperti apa? Iya, jadi awal saya masuk tuh karena kan saya disabilitas Oh, oke. dan saya adalah pengguna SIM-D. Jadi kalau SIM-D. Itu ya, kalau driver tuh rata-rata SIM-nya C. Tapi saya disabilitas, saya SIM-D. Oh, jadi khusus disabilitas di. Ada ya? Oh, Ada. iya. Polisi keluarin ya? Satpas keluarin. Oh, tuh. Dan itu hanya di Danmogot yang ngeluarin untuk Jabodetabek, untuk Jakarta. Oh, khusus Iya. Jakarta aja. Untuk Jakarta SIM Danmogot yang keluarin. Itu pun perjuangannya saya sempat ditolak di kantor Tangerang. Saya ditolak karena mereka berasumsi SIM C yang di Bisa. syarat mutlak Bisa lihat SIM C, SIM D-nya. Sama nggak masih SIM C kan? Iya, benar-benar. Mungkin banyak yang penasaran. Oh gitu. Baru tahu tuh. Ini SIM saya. Terima kasih. Nih ya. Nanti di zoom ya, Bang. Bener Mas SIM D. Oh iya. Ya. Benar. Dan itu resmi ya? Resmi. Jadi kebetulan saat itu saya di salah satu condition kita kerja sama Polda Metro. Nah di saat itu mereka tanda tangan untuk laka lantas kerjasama 5 rumah sakit dengan Polda Metro dan itu semua pengukuran kaki palsu dilakukan oleh kepolisian. Dan saya salah satunya adalah saat itu adalah korban untuk laka lantasnya. Nah di situ pun dari Dirlantas bilang bahwa saya ditanya kamu profesi apa? Waktu saat itu saya masih kerja. Masih kerja, terus dia bilang kamu pakai SIM-nya apa sekarang? Saya SIM C Pak, dia bilang gitu. Ya udah besok kamu bikin SIM D karena buat disabilitas
kita sudah keluarin. Tapi itu pun nggak semua kepolisian tahu. Iya, Oh, iya, gitu. iya. Nggak Iya, semua polisi. nggak semua anggota polisi tahu bahwa ada SIM D. SIM D. Gitu. Saya berapa kali kena tilang, mereka bingung ini SIM apa gitu. Oh. Tapi dari pihak kantor sana akhirnya nerima ya. Saya perjuangan saya nggak habis di situ, Bang. Setelah saya ditolak di Tangerang, saya nggak masa sih SIM gue nggak berlaku gitu, Mas. Akhirnya saya bersikeras ke Kemang, ke kantor pusatnya. Di situ pun dia bilang, Bang, coba arahin abang ke Cilandak karena di Cilandak lagi ada penerimaan besar-besaran di sana, Bang. Saya ke sana dan ketemu salah satu satgas yang di sana, namanya Bang Udin. Mereka bilang, dia bilang gini, kenapa Bang? Ini Bang, saya ditolak di Tangerang, dia bilang, karena SIM saya D. Gitu. Terus dia tanya, tapi abang bisa bawa motor kan? Bisa. Roda 2 kan Bang? Roda 2, saya bilang. Oh ya udah, langsung dipanggil lah salah satu pejabat saat itu di situ. Dikomunikasikan sama dia bahwa ini adalah sama seperti SIM C, cuman ini adalah disabilitas. Akhirnya saya dibilang, yaudah tes motor. Saya tes motor dengan satgas itu. Gimana Bang? Oke Bang, nggak apa-apa, nggak masalah. Akhirnya salah satu pejabat di situ bilang telepon ke Tangerang bahwa ini ada salah satu driver dari Tangerang dengan mempunyai SIM D, ini sama aja bisa. Kalau lu nggak percaya lu tes motor sama dia. Gitu. Akhirnya diterima. Besok paginya saya ditelepon dan suruh ke sana. Ke Kemang. Ke Tangerang, Oh, balik lagi ke balik Tangerang. lagi. Akhirnya saya dites motor di situ dan dia bilang, oke Bang, maaf ya Bang, kalau kita juga nggak tahu. Dia bilang bahwa SIM D ini emang ada, dia bilang. Dan ini saya rasain hanya di Gojek atau di tempat saya bernaung saat ini yang menerima keadaan saya. Alhamdulillah ya. Tetangga sebelah belum. Tetangga sebelah belum. Ya intinya masih bisa nyari nafkah lah. Betul. Harus Bang. Ini maaf nih ya. Itu kenapa bisa pakai kaki palsu itu kena kecelakaan kah atau kenapa kah? Maaf nih ya. Iya. Kebetulan kecelakaan tunggal sih Bang awalnya. Oh kecelakaan lah intinya kecelakaan. Saya kan kerja di restoran daerah Fatmawati. Itu saya selalu ambil closingan. Dan itu kita minimal tuh pulang tuh jam 12, jam 1. Iya. Nah, hawa ngantuk yang saya alamin, memang sih benar sih. Orang bilang per sekian detik kita ngelawan hawa ngantuk, celaka yang akan kita terima. Oh, betul. Jadi abang nggak bisa ngitung menit jam. Hitungan detik aja Bang. Iya. Les aja 1 menit, 1 detik. Ada aja. Pasti Kayak kejadian. teman kita juga ada. Iya, saya juga ada seseorang teman dia karena ngantuk. Iya. Mungkin intinya ya harus bisa jaga kondisi kali Betul. ya. Kondisi ya, jangan memaksakan mah. Betul, kalau ngantuk atau capek. Minimal aja 15 menit, 10 menit terlelap juga udah enak. Udah gitu. enak. Yang penting ngomong bener-bener ngantuk. Iya. Gitu kan. Harus ya berhenti, minggir, tidur gitu 10 menit enak gitu kan. Iya. Gitu ya. Atau motor hilang aja. Itu di luar puasa. Nah, ada pertanyaan dari Mas Selir? Aduh, kalau Mas ini kan Gojek, biasanya kalau Gojek itu suka ada komunitasnya. Mas ada masuk komunitas nggak sih Mas? Kebetulan komunitas Gojek saya ada namanya Elite Squad. Elite Squad itu adalah saya di disabilitas pertama juga di situ dan kita juga punya komunitas disabilitas sendiri, tapi khusus untuk tunarungu. Iya, tapi teman-teman tunarungu itu kan kendala kita adalah kita tidak bisa berkomunikasi secara gamblang dengan mereka karena persepsi kita sama persepsi dia karena takutnya beda. Karena saya pernah ketemu sama orang yang bisa untuk bantu terapi orang bicara. Dia sendiri bilang anak tunarungu itu emosinya sangat tinggi karena mereka tidak bisa mengeluarkan emosi, ucapan, keinginannya. Jadi semua sama kayak orang diam Bang. Kalau orang diam kan pendem dalam hati, kayaknya meledak tuh apa gitu, tiba-tiba bunuh diri, tiba-tiba depresi gitu maksud. Nah tunarungu pun seperti itu. Jadi mereka tidak bisa maunya dia itu seperti ini, makanya dia karena emosi dia lebih tinggi dibanding orang normal Bang. Jadi saya salah satu tunadaksa di situ, saya cuma bisa bilang, terus gimana saya bilang gitu. Ya udah ikutin aja Bang, dia bilang gitu. Jadi yang tunadaksa saat itu saya doang sendiri. Jadi komunitas tunarungu saya banyak, cuman saya bingung mau ngomong apa sama mereka gitu. Iya. Saya nggak ngerti juga akhirnya ya. Tapi ojol juga. Ojol Bang. Jadi yang saya bilang tadi, saya bilang saya memproklamasi diri saya adalah ojek online disabilitas dengan SIM D pertama
di Gojek Indonesia karena saya ditolak itu, Iya. ya kan? Kalau Gojek sudah menerima satu orang aja, berarti kan nggak ada masalah. Iya. Gitu. Ternyata sekarang banyak disabilitas di Gojek itu yang pakai roda 3, yang tangannya nggak ada satu. Itu kan mereka kan bisa dengan bekerja di Gojek pun diterima gitu, Bang. Iya. Mungkin inspirasi buat pihak kantor juga ya. Ya alhamdulillah saya sih bukan sebagai pahlawan atau Enggak. seperti apa, tapi saya merasa saya ngebuka jalan bagi teman-teman gitu maksudnya. Gitu. Karena saya pengen ngasih tahu ke banyak orang bahwa jangan dilihat dari kekurangan kita, tapi lihat dari kemampuan kita gitu maksudnya. Betul. Karena mungkin kekurangan kita di siapa? Kekurangan kita bisa Kekurangan jadi kita, kelebihan kita. bisa jadi suatu kelebihan buat kita Iya. gitu ya. Kayak gitu sih. Iya, sangat inspirasi ya, Mak. Jadi buat pejuang jalanan nih ya, jangan merasa lemah ya, minder. Yang penting kita ini aja, maaf aja, yang kurang sempurna aja ya kan, dia mesti tetap semangat, tetap bisa menginspirasi buat teman-teman gitu. Apalagi kita yang sempurna ya kan, nggak usah males gitu nih Bang ya. Iya. Nanti di season terakhir kita minta pandangan ya, pendapatnya Mak. Pandangan. Terus dari kegiatan abang ini ada nggak sih kegiatan abang yang di luar dari ojol? Misalnya ngasih kaki palsu atau gimana, punya nggak? Kebetulan saya 2008 itu amputasi, terus akhir 2008 saya dapat kaki salah satu dari condition di stasiun TV. Itu di situ saya merasa kok hidup gue bisa berubah gitu maksudnya. Karena kenapa awalnya saya nggak punya kaki, saya harus dibantu dengan tongkat gitu kan. Dan itu semua merasa gue harus berubah. Nggak mungkin saya harus turun ke jalan dengan meminta-minta balas kasihan orang. Oh iya, itu. Tapi dengan dapatnya kaki palsu itu, saya bisa merubah hidup saya, walaupun tidak sehebat orang normal. Betul. Tapi saya tetap bertahan dengan keluarga kecil saya, menyekolahkan anak saya. Oh, udah menikah ya? Udah. Anak berapa? 1. Baru 1 apa mau nambah? Baru 1 tapi nggak dibagi-bagi lagi. Oh, belum. Ntar. Ngerjain mah tiap malam. Rajin tetap Iya, ya. rajin. Mak mau bantu ngasih anak. Itu boleh. Itu buat Sorry nih, anak. gue mau nanya nih. Iya. Mas, ini masuk ke Gojek tadi dapat foundation di kaki kan? Jadi sebelum masuk ke Gojek itu, udah kehilangan? Iya, udah. Sudah ya? Oh. Tadinya dia bekerja, Mak, di iya. suatu perusahaan akhirnya dia mengalami kecelakaan dan ditolak kan akhirnya. Oh, berarti di masuk Gojek itu sudah Berhenti, dalam dipecat keadaan- ya? Jadi di PHK, Iya, karena kan bukan karena disabilitas saya saat itu, karena memang restoran saat itu tutup. Nggak, Iya. Saya jadi korban maksudnya, PHK-nya. Aku tuh pas masuk Gojeknya berarti sudah dalam keadaan. Udah. Oh, oke. Udah menggunakan kaki Tapi hebat palsu. ya. Berarti semangatnya buat anak juga nih, Mak. Betul. Terus istri nggak bekerja? Istri saat itu bekerja. Sampai saat itu istri bilang sama tempat kerjanya, waktu saya masih di rumah sakit kondisi amputasi, dia bilang gini ke istri, Bu, Pak, saya izin 1 bulan nggak kerja, dia bilang gitu. Istri. Kenapa dia bilang gitu? Suami saya diamputasi. Kalau memang Bapak Ibu mau PHK saya atau berhenti saya silakan. Saya lebih baik pilih suami saya. Ya, betul. Makanya Solehah sekali. saat itu saya punya. Bilang dong, ayo mama gitu. Ntar kan masuk YouTube enak, nonton pasti mamanya gitu. Ya. Saya punya 3 bidadari hebat. Aduh, siapa aja tuh? 1 mama kandung saya, Oh iya pasti. Ibu. almarhum. Oh, udah almarhum. Terus, Istri saya, sama anak saya. anaknya perempuan. Perempuan. Luar biasa. 3 wanita Padahal hebat. saat itu dia 4 tahun, Bang. Anaknya umur 4 4 tahun. tahun. 4 tahun dan dia tidak malu dengan kondisi ayahnya. Iya. Tapi sebetulnya sudah melahirkan kan normal kan tadi. Maksudnya Bang Denny kan normal ketika anak udah lahir pun. 28 tahun saya berumah tangga umur 23 tahun. 28 tahun saya hidup normal, umur 29 tahun saya harus amputasi. Nah, berarti anak udah lahir dong. Udah lahir. Kondisi saya saat itu anak saya 4 tahun. Tapi nggak ditolak ya. Bukan maksudnya nggak ditolak ya, Bang. Karena kan gini, seorang anak kecil itu tidak kita bisa larang untuk ucapannya. Betul. Lanjut. Bilang katanya, oh anaknya Caca kakinya nggak ada. Oh, iya. Oh anaknya Caca,
ayahnya cacat, kakinya buntung gitu kan. Itu kan nggak bisa kita larang, Bang. Iya, Anak kecil untuk bicara seperti itu. Tinggal dari pribadi kita masing-masing. Benar. Bisa nerima dengan ucapan anak tersebut atau enggak. Itu yang pertama bagi kita. Iya. Tapi bagi mental anak kita itu lebih jauh, lebih berat, Bang. Iya. Karena kenapa? Dia ngalamin sendiri. Contoh kayak orang-orang yang di sekeliling saya selalu bilang, anak lu kuat dia bilang gitu. Sampai ada yang bilang teman saya sendiri, kalau gue jadi lu, gue nggak kuat deh. Karena nggak bisa terima keadaannya. Ya. Itu beda kalau cacat dari lahir, Bang. Iya, itu. Benar. Bedanya di situ. Iya. Kalau orang dari lahir itu lebih tegar karena dia udah sadar gue udah kekurangan. Dari bayi juga udah ngeliat gue udah nggak punya Iya. sesuatu kekurangan Iya. kan. Ya tapi alhamdulillah kan sekarang bisa diterima dengan baik dengan ini ya. Penting tinggal menjalani pekerjaan yang Bang Denny sekarang jalanin aja udah Mak ya kan. Mak harus menginspirasi nih Mak. Wah sangat banget. Nah Mak gimana bertanya sebenarnya? Terus istri gimana setelah tahu suami itu loh Mak? Oh. Iya. Istri gimana nih? Itu mau nanya lo sudah ngomong. Ngomong. Nah setelah tahu kejadian Mas kecelakaan lakas ya waktu itu ya, lakas tunggal itu gimana tuh keluarga, ibu, istri? Jadi sebenarnya saya juga pun baru tahu setelah saya sembuh dan saya itu ternyata istri saya itu diajak ngomong sama ibu saya. Diajak ngomong gini, Bu, namanya Widya Ningsih. Widya, Denny ini udah cacat permanen. Kamu tuh masih muda. Saat itu saya seumuran, Bang. Iya. Jadi istri kebetulan umur 29 tahun. 29 tahun muda dong, Bang. Itu maksudnya. Gimana? Terus. Mau nggak dilanjut untuk rumah tangganya? Kalau nggak mau, setelah pulang dari rumah sakit, ibu bawa pulang Denny. Ya itu yang mengagetkan saya. Cuma istri itu saya bilang, Bu, saya nikah sama Denny. Keadaan Denny mau normal, mau nggak normal itu suami saya. Jadi saya ambil. Makanya saya bilang, saya punya 3 bidadari hebat di situ. Buat Mbak siapa namanya? Widya Ningsih. Mbak Widya, aduh nih. Keren. Mas Denny nih. Salut banget gila. Orang jalan-jalan ke mall nih, Bang, kalau saat ini jalan-jalan ke mall. Kita tuh bertiga, saya dirending sama makanan kirim bidadari saya dulu. Nggak pernah ditinggalin, nggak pernah dia kata gini, aku malu punya ayah, aku punya barang dengan jalani ayah. Tapi secara pribadi sendiri, sok ya? Sok banget ya. Kalau saya sih. Kalau sok saat itu sebelum amputasi, Bang. Iya, pas mau diamputasi, aduh gitu ya, sok lah ya. Jadi ponis amputasi itu saya setelah ngelewatin 2 rumah sakit, itu saya ngerasa, saya bilang sama ibu saya, kalau ada dokter yang berani suntik mati saya, kan down udah jalanin gitu. Udah down, udah frustasi, Akhirnya ya, stres. itu saya bilang tadi, ibu saya motivasi saya, istri saya motivasi saya, teman-teman dekat saya bilang gini, ayo Den bangkit, lu nggak mau ngeliat anak lu gede, Gitu. Den lu nggak mau ngeliat masa depan anak lu sendiri. Jadi ternyata apa ya? Kadang keluarga atau anak istri Betul. ya. Jadi sebuah penyakit, sebuah kehidupan ini, sebuah masalah, jangan dihadapin dengan omongan, tapi dengan semangat kita untuk berubah. Kita punya penyakit nih, Iya. motivasi kita sembuh. Iya betul. Saya kayak sekarang ini kan yang terjadi saat ini yang COVID ini kan, mereka selalu Takut gitu. takut. Bukannya takut kenapa-napa, karena mereka sebenarnya gue pasti kena itu pasti mati aja gitu. Tapi kalau misalkan di mindsetnya dia bilang gue pasti sembuh, pasti akan sembuh. Iya. Itu yang saya terjadi sama saya. Positif thinking. Saya tiga pas masuk di rumah sakit itu 3 bulan rencananya di ICU. Satu hari itu saya harus biaya ngabisin 10 juta. Setelah saya di total sama keluarga saya hampir 1 M saya di ICU. Ternyata Allah punya rencana beda. Saya cuma 3 hari di ICU, pasca amputasi, 3 minggu saya di ruang perawatan. Aduh. Luar biasa. Akhirnya tetap semangat ya. Harus banget. Makanya itu yang saya bilang tadi. Masalah apapun yang dihadapin, jangan berkeluh kesah. Hadapin itu dengan masalah. Ya, kita punya utang ya hadapin dengan bayar. Jangan dulu berkeluh kesah terus, nggak bakal habis tuh utang. Betul. Itu. Apalagi masalah rumah tangga atau apalagi masalah pribadi. Jangan lari dari masalah. Hadapin masalah itu. Masalah kecil ilangin, masalah besar kecilin. Nah, Malah jadi hilang. Hilang. Iya benar. Cuman kita mau minta maaf apa ya?
mau dilihatin nggak, Mas? Biar teman-teman tahu. Nggak enak ya, Bang Denny sampai mana sih? Saya di atas lutut. Oh berarti sampai paha. Di kiri ya? Bukan, Bang? berarti. Bisa nggak Mas? Bisa nggak? Di kameranya Mas. Ke bawah. Oh pakai kaki kayak Ke bawahin bisa nggak kameranya? Biar Oh kayak gitu. Oke. Aku pikir kaki palsu yang model kayak kaki beneran gitu. Awalnya itu. Awalnya itu. Tapi karena saya sering Kerja, bawa Gojek, terus jadi elastis beberapa gitu kali pecah, Oh. akhirnya saya ngomong sama pembuatnya. Kebetulan sampai saat ini saya masih berhubungan baik dengan pembuatnya yang dari Kikendi. Oh. Dia bilang gini, bisa nggak aku dibikinin yang stainless? Ya udah nggak apa-apa. Jadi ini bisa dilipat kayak gitu ya. Iya, Nggak iya. lebih Ya, gitu pokoknya gitu ya. Oke. Insya Allah bisa lagi berpijak lah, ya kan. Hebat banget ya buat Bang Salut. Denny. Salut saya buat Bang Denny. Ya. Saya aja yang sempurna gini kadang punya masalah kecil kayaknya dipikirin, Jadi berat berat ya. sampai ini syuting jam berapa yang lain udah saya pikirin tapi ya ini buat motivasi saya lah. Terutama buat yang istrinya tuh keren. Saya aja perut gede gini mikir juga nih. Kapan Jadi kurus? Kapan kurus? Olahraga ya olahraga. Tapi memang kalau dibilang sih Mak, otak itu kan kalau kata orang PLN itu MCB dia. Iya. Iya, jadi ngalir ke bawah. Nah kalau ininya kusut, ya lari ke sini semua. Kalau MCB dimatiin kan Bisa aja lu ngeles. mati semua Mbak. Ya kalau Bisa kita aja. otaknya ya kan. Bisa. Pikiran bener nggak Bang Den? Ngomong aja nggak mau olahraga bilang udah. Ada nih orang tua, saya tanya udah 85 tahun. Kong masih ke pasar Kong, beli payak, beli pisang. Yang penting ini Bang, lu punya utang, ya lu nggak usah punya utang. Lu takut bayar utang, lu jangan punya utang. Lu nggak bisa beli, ya lu sabar. Itu apa 85? Nggak ribet ya. Jadi dia nggak mau ada yang ribet. Ya akhirnya dia, ya mungkin emang itu juga sih salah satunya ya, karena pemikiran juga ya kan. Dia bisa semangat karena mikir anak gue ntar gimana kalau gue lemah, so istri gue gimana dari pikiran. Nah nih buat Bang Denny ini kalau sebenarnya kita korek-korek nih lama nih ya Bang. Sampai besok. Ya, ada habisnya cuman ya waktunya memang harus ditentukan ya Mbak. Ada syarat masukan dari Mas kan. Nah kira-kira buat Bang Denny apa nih buat pesan-pesan teman-teman kita nih pejuang jalanan nih yang Ya, ada mungkin di dengan kondisi kayak Mas luar atau sana mungkin gitu kan masih- buat Nah, iya Mbak ya betul. bisa itu Kalau pesan dari pribadi saya, kita berjuang demi keluarga. Jangan melihat kekurangan kita, jangan melihat kesombongan kita, tapi lihat di belakang kita siapa. Karena kenapa? Tujuan kita mencari duit buat keluarga, bukan buat siapa-siapa. Istirahat tetap nomor satu, kesehatan tetap nomor satu, tetap keselamatan penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Saya pribadi, walaupun disabilitas, saya tidak pernah betul jauh dari kata saya mencelakaan penumpang saya. Justru penumpang saya adalah modal utama dan keselamatan dia adalah tanggung jawab saya. betul Gitu. Gila keren. ini baik pejuang jalanan coba bisa kita lihat ya kan betapa seorang Bang Denny yang punya kekurangan ya kan tapi dia lakukan dengan kelebihan yang dia punya juga ya kan Semangatnya juga lebih daripada kita loh. apalagi semua demi keluarga anak mungkin kalau kita terus korek tentang anak Bang Denny nangis kayak tapi Terus itu pesan aja Bang. apalagi kita Kebetulan saya juga aktif di foundation. Dan Iya. saya juga ngebantu teman-teman nah boleh dari Bang Denny informasiin seandainya ada teman-teman ojek online yang butuh kaki palsu. Jadi saya siap bantu. tuh Tapi dengan catatan namanya kita foundation ya Bang, itu kan dana dari perusahaan Bang, ya kan. Kita nggak bisa maksain perusahaan harus bayar ke kita atau ngasih donasi ke kita. Kita juga cek ke foundation kita juga ada nggak dana untuk ini gitu maksudnya. Tapi alhamdulillah selama ini saya selalu ngebantu teman-teman ojek online yang butuh kaki palsu, itu saya bantu sampai dia pasang dan sampai dia bisa jalan. Nah, bisa hubungin di mana tuh Mas? Nah, nomor teleponnya nanti bisa kisi ke kita ya. Boleh.
biar nanti kita share. Iya. Mungkin ya memang teman-teman pejuang jalanan, ojol-ojol yang memang butuh setelah mengalami kecelakaan ya kan, dia bingung mau kemana ya. Mungkin dengan ada Bang Denny. Karena kaki palsu mahal. Oh iya. Iya, kaki palsu itu mahal. Puluhan apa? Puluhan. Puluhan. Iya, ada yang belasan. Belasan. Iya, Fatmawati punya seperti saya ini minimal 15 juta. Oke, yang pakai Iya. ini. Lumayan ya. Ya makanya deh. Aduh, jaga-jaga badan ya. Itulah. Udah Mak. Ada lagi yang mau ditanya sama Bang Denny? Kayaknya Malu kita ya. Kita malu sendiri gitu kita kayak gini. Malu ya ampun, sebagai orang masih yang mood-moodian gitu kan. masih tetap ada aja yang kok gue gini Iya ya, gue benar kayak gitu masuk kan. kekurangan gitu kan. Ya semoga bisa menginspirasi lah buat teman-teman Betul. pejuang jalanan ya yang ada di luar sana. Ya tetap semangat nih ya, jangan patah arang ya kan, terus maju. Bahkan kita harus melakukan sesuatu buat keluarga apalagi ya. Iya. Untuk anak. Penting lah itu keluarga, itu penting banget. Udah nih Mak. Saya bingung mau nanya apa lagi, cuman ya karena waktunya juga sih ya, masih banyak yang pengen tanya. Oke deh Bang Denny ya, terima kasih untuk kedatangannya di studio kami ini ya, jauh-jauh loh mau Cipondo, ya kan. Tangerang ya. Terus abis ini mau ngebit nih, ngebit lah ya, iya insya Allah sukses. Mungkin setelah ini ada yang nonton kan ya, bisa banyak temen lagi, bisa banyak inspirasi. Oke, buat para pejuang jalan, sampai di sini aja dulu untuk video yang kali ini. Ya, semoga bisa menginspirasi buat kita semua, ya kan. Dan jangan lupa nih like and subscribe nih, ya. Nanti kalau ada yang info apa, nanti kita kasih nomor buat dari Bang Denny ya, buat teman-teman pejuang yang butuh kaki palsu atau apalah ya. Informasinya lah ya. Oke, kita sudahi aja dulu video kali ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.